Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Cerita Malam. Di episode kali ini ada yang spesial. Kita kedatangan seorang narasumber yang pernah menjadi kuncen untuk pesugihan babi ngepet. Beliau adalah Mbah Karji. Selamat datang Mbah di acara malam ini. Nah, jadi Abah ini akan menceritakan alasan bagaimana orang bisa sampai melakukan pesugihan babi ngepet. Untuk itu kita dengarkan kisahnya dari kuncennya langsung. Silahkan Mbah untuk bercerita. Ya, terima kasih Mbak. Jadi ritual pesugihan babi ngepet ini berasal dari kepercayaan bahwa ada sejenis siluman babi yang bisa mengabulkan permintaan akan harta. Kepercayaan ini berasal dari Gunung Kawi, gunung yang terletak di Jawa Timur, dikenal sebagai tempat untuk bertemu dengan siluman babi tersebut dan melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum bisa menjadi babi ngepet. Orang yang ingin melakukan perjanjian harus menyerahkan tumbal. Biasanya yang ditumbalkan yaitu anak yang paling disayangi. Terus ibu, adik, kakak, atau saudara terdekat. Setelah itu, si pelaku ritual harus memakan kotoran dari siluman babi tersebut agar bisa merubah diri menjadi babi. Lalu kuncen memberikan sebuah kain hitam kepada si pelaku. Setelah semua persyaratan pesugihan dapat terpenuhi oleh si pelaku, ritual pesugihan babi ngepet ini harus dilakukan oleh dua orang. Biasanya pasangan suami istri yang sudah kehilangan akal sehatnya dan imannya, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Biasanya yang datang untuk pesugihan ini adalah orang yang ingin mendapatkan uang secara instan karena faktor-faktor tertentu. Ada yang karena usaha yang dulunya bangkrut, ada yang merasa miskin terus, yang hutangnya di mana-mana. Bahkan ada juga yang memang istrinya yang menyuruh. Dalam pelaksanaan ritual tersebut, sang suami yang biasanya menjadi babi dan sang istri menjaga sebuah api lilin yang ditaruh di dalam baskom berair. Tapi ada juga wanita yang nekat menjadi babinya. Pelaku yang menjadi babi diharuskan untuk berkeliling ke rumah penduduk untuk mengambil uang mereka secara gaib. Caranya babi tersebut hanya dengan menggesek-gesekkan badannya ke tembok rumah korban. Keselamatan si pelaku pesugihan babi ngepet itu terletak pada api lilin yang dijaga oleh pelaku lainnya di rumah. Ketika api lilin tersebut bergoyang-goyang, maka pertanda si babi sedang dalam kesulitan dan si penjaga diharuskan mematikan api tersebut dan si babi langsung berubah wujud menjadi manusia kembali. Memangnya syarat untuk tumbalnya ini tuh nggak boleh orang lain gitu, memang harus keluarga sendiri. Sebenarnya bisa untuk menumbalkan orang lain, tapi yang lebih syarat utama itu ya itulah orang yang keluarga yang kita sayangi, termasuk ibu, anak, itu yang paling utama. Kalau gitu ada nilai-nilai tertinggi dong untuk menumbalkan korban ini gitu. Maksudnya di antara anak, mungkin ibu atau saudara yang lainnya, itu mana yang nilai tertinggi untuk mendapatkan kekayaan itu? Ya, yang pasti orang tua lah, apalagi seorang ibu. Itu mungkin boleh dibilang nilai tertinggi.
Karena jangankan untuk menjadi korban penumbalan, kita menyakiti seorang ibu aja itu dosanya luar biasa. Apalagi sampai menumbalkan. Bagi orang pelaku pesugihan ini, kadang-kadang dia tidak melihat, sudah tidak ada hati nuraninya lagi, sudah tidak punya iman dan tidak punya akal. Jadi apapun itu pasti mereka lakukan. Itu biasanya ada waktu tertentu nggak? Maksudnya untuk dia ikut pesugihan ini. Ya contohnya misalkan saya mau 4 tahun aja selesai saya kaya, ya udah saya udah putus kontrak gitu. Itu ada nggak yang seperti itu? Apa memang harus terus menerus? Oh, tidak bisa, Mbak. Karena itu sudah terikat perjanjian. Jadi kalau misalkan si pelaku ini melanggar perjanjian, ya pasti ada akibatnya. Biasanya itu akan memakan korban dia sendiri. Dia yang akan menjadi tumbalnya. Tapi kalau misalkan ada juga yang memang terus menerus, dia itu walaupun sudah kaya dia tetap harus ikut perjanjian, dan mungkin selamanya dia menjadi pelaku pesugihan. Nah, terus kalau misalkan kayak si pelaku pesugihan ini suatu saat meninggal, entah dia misalkan kecelakaan seperti itu bagaimana hartanya? Apa memang jatuh ke anaknya, tapi anaknya kan misalkan tidak tahu bapaknya seperti itu atau orang tuanya seperti itu. Apa nanti yang akan terjadi gitu? Karena yang membuat perjanjian pesugihan ini adalah orang tuanya, jadi kalau misalkan tiba-tiba mereka meninggal, entah kecelakaan atau apa, itu hartanya pun atau kekayaan yang dia milikin pun pasti akan ikut lenyap. Tidak bisa diteruskan oleh anaknya, terkecuali anak itu pun terjun atau ikut terjerumus juga untuk melakukan pesugihan. Itu biasanya bisa. Jadi apa dong untungnya ikut pesugihan untuk mendapatkan kekayaan kalau pada akhirnya anak atau cucu kita nanti tidak bisa menikmatinya? Ya, itulah Mbak, permainan iblis. Tidak ada kekayaan dari hasil pesugihan yang kekal. Mungkin untuk pelaku pesugihan dia merasakan kesenangan, kenikmatan, itu hanya untuk di dunia saja. Setelah dia mati, jangankan kenikmatan, untuk dia bisa merasakan surga pun tidak akan pernah. Karena itu udah disebut musyrik, karena dia telah menduakan ciptaannya. Dia lebih percaya iblis dibanding Tuhannya sendiri. Baik Mbah, terima kasih sudah mau berkisah di cerita malam ini. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah kalian mau melakukan ritual-ritual pesugihan, apalagi sampai mau mengorbankan keluarga, orang-orang yang kita cintai demi kekayaan sementara. Karena hidup ini untuk sementara dan kekayaan pun tidak akan kita membawanya sampai mati. Untuk itu, terima kasih
Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.